Saya percaya dalam kehidupan kita seringkali kita itu beda pendapat dengan Tuhan. Betul tidak? Itu seringkali kita beda pendapat dengan Tuhan. Nah, perbedaan pendapat kita dengan Bapa di surga ini yang menyebabkan hubungan kita seringkali tidak baik. Maka itu tidak sedikit di antara kita anak-anak Tuhan ini yang dalam hidup sehari-harinya sebagai orang-orang percaya tidak mengalami damai sejahtera, tidak bisa mengalami keindahan, kenikmatan berjalan dengan Bapa kita karena konsep-konsep yang salah yang kita temui dalam hidup ini. Maka itu perlu sekali ada suatu sikap dalam diri kita. Saya ulangi lagi, perlu sekali dalam hidup kita ini ada satu sikap. Dan kalau kita memiliki sikap ini, satu saja tidak banyak, maka hubungan kita dengan Bapa akan sangat baik. Mari kita lihat ayat itu. Sikap itu ada di Efesus 5 ayat 17. Kalau sikap ini ada dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan siapa saja, dengarkan, hubungan kita dengan siapa saja itu pasti akan baik. Saya percaya semua kita sudah menikah pasti pernah mengalami ini. Kami pun sebagai suami istri mengalami hal-hal itu. Dan itulah kita manusia. Mengapa seringkali kita suami istri pun bisa salah ngerti, bisa beda pendapat dan semuanya? Karena kita belum saling memahami satu dengan yang lain. Bayangkan dengan kita sesama manusia saja kita nggak bisa ngerti. Bayangkan dengan suami istri yang sudah selalu tidur bersama bisa salah ngerti, seperti jadi orang nggak kenal. Mari kita jujur suami istri. Kalau kita pernah ribut, tiba-tiba seperti kita ketemu orang lain saja, padahal itu pasangan kita sudah sekian tahun kita nikah. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kita belum memahami. Dan ada satu sikap yang Tuhan ingin kita miliki dalam kehidupan anak-anak muda. Baik kalian masih di SMP, di SMA, yang sudah di perguruan tinggi, yang sudah bekerja, sudah belum menikah. Berapa kali di antara kita, anak-anak remaja, anak-anak muda, bukan cuma tidak bisa memahami orang tuanya, temannya. Berapa kali yang pacaran pun bisa ribut. Yang lebih lucu lagi, tidak sedikit anak-anak muda atau orang-orang muda itu pun tidak bisa memahami dirinya sendiri. Aneh bukan? Inilah manusia. Sekarang bayangkan kalau diri kita sendiri kita gak bisa memahami, lalu bagaimana kita bisa belajar memahami orang lain? Dan sebetulnya inilah konflik terbesar dalam hidup manusia. Ketika dirinya sendiri tidak bisa memahami siapa dia. 80% penyebab orang itu stres dan depresi karena orang itu tidak pernah bisa memahami dirinya sendiri. Jadi dia bingung. Dalam bahasa Inggris saya ada satu istilah agak sulit diterjemahkan dengan tepat dalam bahasa Indonesia, tapi bisa kita ngerti. Ada pepatah begini, dan itu firman Tuhan. Disebut ini, hurt people, orang yang luka pasti hurting people. Orang yang luka di dalam jiwanya, dia pasti akan melukai orang lain. Maka itu kalau saudara pernah ketemu, maaf, di antara suami istri sering terjadi, di antara anak orang tua anak, di antara teman, bahkan yang pacaran bu. Mengapa kita pernah menemukan, ya, tiba-tiba aja orang yang kita kenal selama ini tiba-tiba ngomongnya itu nyakitin betul, sampai kita kaget. Berapa kali itu terjadi? Yang kedua dari bagian ini, pasti semua kita pernah punya pengalaman. Orang-orang tertentu ngomong pendek, ngomong panjang, pasti ada kata-kata yang menusuk bagi yang mendengar. Kalau saudara bertemu orang itu, atau maaf, mungkin saudara menyadari, karena saudara lama-lama sadar juga, kenapa ya orang-orang kok gak suka aku? Saudara merasa, kenapa kata-kata ini pasti selalu tajam? Karena ada orang yang merasa dirinya begitu.
Kalau ada di antara kita seperti itu, maka saudara adalah orang yang sedang terluka. Ngomongnya selalu tajam, selalu nyelkit, istilah Jawa. Ngomongnya selalu menusuk hati orang. Padahal tidak ada. Lebih celaka lagi kalau orang yang seperti itu ngomong tanpa ekspresi. Bisa bayangkan? Wah, yang mendengar tambah jengkel lagi. Saudara, kasihani orang seperti itu, karena orang itu perlu pertolongan kasih Yesus. Katakan amin. Dan makin hari sebetulnya jumlah manusia, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia ini, yang mengalami itu makin banyak. Makin banyak. 2 hari lalu saya dapat telepon dari seorang yang sudah 13 tahun saya nggak pernah ketemu. Saya ketemu dia itu tahun 95 yang terakhir. Itu di pesawat. Dan saya kenal dia dari dia masih mahasiswa. Sekarang dia sudah hampir punya cucu. Wah, senang cerita. Terus saya tanya, sekarang kamu aktif di gereja mana? Pelayanan di mana? Tiba-tiba dia berubah. Jangan ngomong itu lagi. Saya kaget. Loh, kenapa? Dia dulu aktif di full gospel, saudara. Waktu dia masih muda, baru menikah, anak-anak masih kecil. Dengan full gospel dia aktif. Saya kaget, saudara. Saya kaget. Terus saya ngomong, terjadi apa dengan dirimu 13 tahun ini? Kenapa kamu marah? Saya tanya itu. Tiba-tiba dia mengeluarkan kata-kata yang sangat kotor tentang gembalanya sendiri. Saya kaget. Terus saya bilang, kamu gak takut neraka? Gak peduli. Biar saya masuk neraka. Tunggu dulu. Saya bilang begitu. Saya gak pernah ketemu orang dulu begitu aktif. Lalu dia cerita, yang mengecewakan dia adalah pendetanya sendiri. Orang yang luka akan melukai orang lain. Dia tinggal di provinsi yang lain. Saya janji pada dia, begitu saya ada waktu kosong, saya akan datangi kamu. Orang itu luka. Saudara, setiap hari kita bisa menemukan hal itu. Betul tidak? Di kantor, di sekolah, di jalan. Maka itu hati-hati, saudara. Berapa kali kita sering terluka ketika kita di jalan, entah kita naik taksi, naik angkot, naik mikrolet, atau kita naik kendaraan sendiri, tiba-tiba dimaki-maki orang. Saudara pernah sadar, orang ngelakson aja, ding-ding, kita bisa jadi tersinggung. Coba lihat generasi ini. Maka itu kalau saya pakai istilah ini, kalau orang-orang gereja, tahu kata orang-orang gereja? Orang-orang gereja itu istilah orang yang di luar gereja. Itu mereka kalau berkata kepada kita ini orang-orang gereja. Kalau saudara dan saya yang disebut mereka di luar kita adalah orang-orang gereja, tidak bisa menyatakan kasih itu. Dan kita pun sering termakan dengan semua kejadian yang ada di sekitar kita. Betapa celakanya kita. Kira-kira 3 minggu yang lalu, salah seorang anak saya itu telepon saya bilang, Pak, Tuhan lagi memberi saya sebuah ide pelajaran yang bagus sekali. Apa itu? Saya tanya. Tiba-tiba Roh Kudus ngajari saya begini, kamu harus belajar meluk landak. Wah, saya tertawa. Meluk landak? Saya bilang begitu. Kenapa kamu tiba-tiba dapat ide seperti itu? Saya pun sebagai hamba Tuhan belum pernah terpikir. Tapi bagus bukan belajar meluk landak? Mau nyoba silakan. Itu 3 minggu yang lalu. Saudara, seminggu kemudian dia praktek. Tiba-tiba bukan dia yang salah dalam satu urusan pekerjaan. Anak ini dimaki-maki orang. Sampai didatangkan 2 preman yang ngaku intel. Uang mau ngobrak-ngabrik kantornya semuanya. Dan orang-orang di kantor itu diancam semuanya. Wah, semuanya kaget, ada apa ini? Tapi saya bangga dengan mereka semua. Bisa begitu tenang. Nah, saya lupa pelajaran meluk landak seminggu yang lalu. Setelah semuanya terjadi, dia baru ngomong, Pak, pelajaran itu saya praktekkan sekarang. Oh, betul juga kamu meluk landak sekarang. Saudara, 3 hari kemudian, orang yang sama bisa balik lagi ke tempat mereka, berubah.